Sekarang mari kita ikuti pendapat yang terakhir atau pendapat ketiga untuk kita mengambil kesimpulan dari pendapat pertama, pendapat kedua, dan pendapat ketiga, sehingga kita dapat memiliki gambaran tentang arti kata Maluku sesungguhnya. Menurut pendapat ketiga, mereka mengatakan bahwa kata Maluku berasal dari bahasa lokal yang bermakna kepala banteng atau kepala sesuatu yang besar. Perlu diketahui bahwa kebanyakan sejarah Maluku merupakan budaya lisan, meskipun ada juga beberapa sejarawan yang juga menulis tentang sejarah Maluku. Pendapat yang ketiga ini juga merupakan budaya lisan atau budaya tutur yang kemudian sengaja diangkat untuk menelisik kebudayaan orang Maluku secara umum. Kalau dikatakan bahwa kata Maluku bermakna kepala banteng atau kepala sesuatu yang besar, hal ini mungkin ada benarnya, karena pada waktu dulu kebanyakan orang Maluku selalu saja menempatkan tengkorak kepala banteng atau kepala rusa pada ambang pintu rumah mereka. Pendapat ketiga ini yang menyatakan bahwa nama Maluku berarti kepala banteng, maka hal ini akan sangatlah relevan dengan gambaran Dewa Molok yang digambarkan sebagai dewa dengan bentuk kepala banteng dan mempunyai tanduk. Sekarang yang menjadi permasalahan adalah apakah gambaran arti harafiah dari pendapat ketiga ini ada hubungannya dengan orang Maluku secara keseluruhan yang dikatakan sebagai orang-orang Israel yang dibuang sampai ke Maluku disebabkan dosa kekejian karena penyembahan terhadap Dewa Molok? Silakan Anda menilai sendiri sesuai persepsi Anda, dan tradisi penyembahan Dewa Molok nantinya akan saya paparkan pada video saya yang lain. Dari ketiga pandangan sebelumnya yang telah saya kemukakan terhadap arti secara historis dari kata Maluku, maka sangatlah jelas bahwa kata Maluku atau Maloko atau Al-Molok adalah merupakan kepulauan dengan banyak raja atau pulau para raja, sehingga saya dapat mengambil kesimpulan bahwa kata Maloko mungkin saja merupakan padanan kata dari bahasa Ibrani disebabkan pengaruh perdagangan saat itu, dan tidak menutup kemungkinan bahwa para pedagang Arab yang datang ke Maluku bisa saja dikatakan bahwa di antara mereka ada juga orang-orang Yahudi yang berdagang sampai ke Maluku. Harap diingat bahwa di Jazirah Arab sesungguhnya terdapat sangat banyak orang-orang Yahudi yang juga memiliki atau mengadopsi nama-nama Arab untuk memudahkan mereka dalam kegiatan perdagangan. Ingat juga penjelasan saya sebelumnya bahwa jalur sutra juga disamakan dengan jalur cengkih, karena orang-orang Israel atau Yahudi saat melakukan perdagangan selalu membawa sutra untuk berdagang. Dari penjelasan saya sebelumnya, maka dapat dikatakan bahwa kita sesungguhnya memiliki alasan yang paling aktual dengan mengatakan bahwa mungkin benar bahwa sebagian orang-orang Maluku juga merupakan keturunan orang-orang Israel yang hilang, atau mungkin juga tidak, karena tidak ada bukti sejarah atau tulisan sejarah dari para pedagang yang pernah singgah ke Maluku. Namun demikian, sesungguhnya ada sepenggal surat dari para penjajah Belanda saat berkuasa di Maluku yang pernah melarang komunitas Yahudi berkembang di Maluku, dan hal ini nantinya akan saya paparkan pada video saya yang selanjutnya.